Tiba di pertempuran tersebut, pasukan musuh melihat Pangeran Diponegoro, pasukan musuh mengira Pangeran Diponegoro itu datang dengan pasukan yang lebih besar lagi di belakang gitu. Teman-teman MJ dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Channel di mana Mas Joko membahas mengenai tokoh, peristiwa, kasus, dan juga sejarah sesuai dengan referensi yang ada. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Oke, dalam pembahasan kali ini, dalam video kali ini, Mas Joko akan membahas mengenai pertempuran di Kejiwan. Masih di lingkupnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Nah, dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Seperti biasa, Mas Joko akan merekomendasikan teman-teman sekalian untuk menonton part-part sebelumnya. Di deskripsi ada ya, di deskripsi linknya ada, tenang aja. Nanti, supaya apa? Supaya nyambung, supaya tahu, kenapa kayak gini? Nah, ternyata ceritanya sudah diceritakan di part-part sebelumnya. Oke? Dan juga kalau misalnya ingin mengetahui kelanjutan dari video-video ini, jangan lupa di-subscribe aja. Kalau suka, like. Nggak suka, dislike aja. Pengen komen, pengen request, di kolom komentar silahkan. Oke, lanjut. Ya, di video kali ini akan membahas pertempuran di Kejiwan yang merupakan sebuah epic comeback dan juga datangnya kabar yang baik ketika selesainya pertempuran di Kejiwan ini. Desa Kejiwan ini lokasinya berada di Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Klaten. Nah, waktu itu ya, ketika periode bulan Juli 1826 sampai Agustus 1826 juga, pasukan Pangeran Diponegoro itu sedang masa-masanya mendapatkan kemenangan-kemenangan besar yang bergemilang waktu itu. Nah, waktu itu juga ya, setelah di pertempuran di Kasuran, pertempuran di Lengkong, nah setelah pertempuran di lalu pertempuran di Kejiwan ini, ada satu lagi pertempuran yang terlewat, yaitu pertempuran di Bantul yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 1826 yang dimenangkan juga oleh Pangeran Diponegoro dan juga pasukannya. Cuman waktu ya sayangnya MJ tidak dapat detail pertempurannya itu seperti apa. Ya jadi maaf nggak bisa diceritain kalau di pertempuran di Bantul ini. Nah, di pertempuran Kejiwan ini yang terjadi pada tanggal 9 Agustus 1826, Pangeran Diponegoro mendapatkan perlawanan dari pasukan kolonial Belanda kali itu yang tepatnya di Kejiwan ini tidak jauh dari lokasinya Candi Prambanan. Ya, emang nggak jauh, Kejiwan ini memang tidak jauh dari Prambanan yang terkenal dengan candinya itu. Oke, lanjut. Diawali dengan Pangeran Diponegoro yang awalnya itu berangkat dari sebuah desa yang bernama Sambiroto. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro beserta Pangeran Ngabih Kusumo itu mengkoordinasikan pasukannya. Di antaranya ya, ada pasukan yang dipimpin oleh seorang pangeran bernama Pangeran Notoprojo untuk melakukan sweeping di daerah Prambanan. Dan selain itu juga, Pangeran Diponegoro juga waktu itu menugaskan Pangeran Abdurrahim ke sebelah barat Yogyakarta Hadiningrat, ya biasa untuk sweeping juga, untuk mencari keberadaan dari pasukan kolonial Belanda. Nah, waktu itu ya, dari Sambiroto ini, pasukan Pangeran Diponegoro yang waktu itu dipimpin oleh Temenggung Sutoyodo dan Adipati Urawan itu ternyata mendapati pasukan Belanda yang waktu itu di daerah Kejiwan gitu. Makanya Pangeran Diponegoro waktu itu juga segera bergerak dan mengkoordinasikan lagi pasukannya agar menuju ke daerah Kejiwan ini gitu untuk membantu Adipati Urawan yang tengah menghadapi pasukan Belanda. Ternyata Adipati Urawan beserta Temenggung Sutoyodo itu berhasil mengalahkan pasukan kolonial Belanda ya. Waktu itu pasukan kolonial Belanda ya ternyata mayoritas berasal dari rekrutan dari pribumi waktu itu. Nah, terjadi pertempuran besar lagi di situ dan Adipati Urawan berhasil memukul mundur. Ketika pasukan Pangeran Diponegoro datang, tiba waktu itu ya ke situ, ya ternyata kemenangan sudah diraih. Nah, pasukan pun akhirnya diistirahatkan. Ya biasa capek kan udah pertempuran, tetapi ketika lagi istirahat seperti itu terdengar samar-samar, terdengar samar-samar seperti orang-orang tuh lagi teriak-teriak gitu, lagi ada pertempuran juga gitu, lagi ada rame-rame. Didengar-dengar juga ternyata ada dentuman-dentuman meriam gitu, dum 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 kayak gitu. Terus tembakan-tembakan senapan gitu kan, terus kayak orang lagi kelahi. Ternyata itu berasal dari di daerah Prambanan. Di daerah Prambanan kan ditugaskan pasukannya Pangeran Notoprojo. Nah, waktu itu berarti pasukan
Pangeran Notoprojo sedang menghadapi pasukan Belanda di daerah Prambanan. Wah, gimana ini kan, jadi seolah-olah pasukan tuh jadi kayak yang siap-siap lagi gitu. Wah, ini ada musuh baru, cepat-cepat semuanya siap-siap. Pangeran Diponegoro waktu itu mengkoordinasikan lagi ya, dan segera menugaskan Kiai Mojo dan juga Pangeran Ngabehi Kusumo ya untuk memimpin pasukan untuk membantu Pangeran Notoprojo yang ada di Prambanan. Nah, waktu itu ketika lagi jalan, Pangeran Diponegoro pun ingin ikut gitu ya, ingin ikut. Tapi waktu itu Pangeran Ngabehi Kusumo pun memberikan saran, Pangeran Diponegoro jangan dulu ikut gitu. Mungkin Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo itu mengkhawatirkan Pangeran Diponegoro gitu ya. Mungkin kondisinya waktu itu Pangeran Diponegoro yang selalu berperang, ikut perang di mana-mana, ikutan perang waktu itu dan selalu mengkoordinasikan, mungkin lama-kelamaan kayak ketakutan gitu. Nanti kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan Pangeran Diponegoro kan berabe juga gitu ya. Akhirnya Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo tuh meminta Pangeran Diponegoro tuh untuk diam gitu. Jadi bukan diam ya, untuk standby dulu lah, untuk standby dulu di sini bersama, waktu itu ditemani oleh Kiai Haji Badarudin ya, untuk menunggu hasil peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Notoprojo dibantu oleh Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro pun setuju. Ya udah, Pangeran Diponegoro selalu menghormati kan kepada Pangeran Ngabehi Kusumo. Akhirnya Pangeran Ngabehi Kusumo dan juga Kiai Mojo dan beserta pasukan akhirnya maju kan menuju ke daerah Prambanan. Daerah Prambanan itu ya Pangeran Diponegoro pun akhirnya menunggu di belakang gitu kan beserta beberapa pasukan ya pengawalnya. Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo waktu itu ketika sedang berjalan menuju ke daerah Prambanan, di tengah jalan kepergok sama pasukan Belanda juga. Ternyata ada juga pasukan Belanda yang waktu itu lagi sweeping juga, lagi ini juga ada pasukan Belanda. Kiai Mojo dan Pangeran Ngabehi Kusumo waktu itu kurang sigap, kurang siap karena waktu itu kondisinya kan lagi niat mau ke Prambanan, bukan menghadapi pasukan di situ. Di situ lagi ada pasukan, ternyata semuanya kocar-kacir gitu, koordinasinya udah kurang baik. Pangeran Ngabehi Kusumo juga telat, Kiai Mojo juga tidak mampu untuk mengkoordinasikan. Waktu itu sempatlah terjadi pertempuran lagi. Tetapi kondisinya waktu itu tuh Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo tuh kurang kurang ini gitu, kurang kurang siap gitu. Jadi sehingga pasukan tuh kelihatan kocar-kacir. Wah, gimana ini gitu kan. Wah, sementara pasukan Belanda waktu itu semakin menyerang gitu kan, semakin menggempur kedua pasukan ini gitu, pasukannya Kiai Mojo dan Pangeran Ngabehi Kusumo. Wah, gimana akhirnya ada satu prajurit yang ditugaskan untuk mengabarkan kepada Pangeran Diponegoro. Ketika mengabarkan kepada Pangeran Diponegoro, "Pangeran, ini Pangeran Ngabehi Kusumo dan Kiai Mojo beserta pasukannya itu tersergap pasukan Belanda yang ada di daerah sini gitu, yang ada di daerah menuju Prambanan itu. Bagaimana kondisinya? Kondisinya keadaannya tidak menguntungkan." Pangeran Diponegoro waktu itu segera naik kuda, segera memacu kudanya menuju pertempuran tersebut gitu. Wah, Pangeran Diponegoro saking cepatnya kudanya tersebut berlari sampai Kiai Badarudin dan pasukannya yang menjadi pengawal di belakang itu ketinggal lagi. Jadi Pangeran Diponegoro itu selalu berada di depan, di paling depan pertempuran. Apalagi kalau pertempurannya lagi crowded-crowdednya, Pangeran Diponegoro itu maju paling depan gitu. Sehingga, nah, ketika di belakang itu pasukan yang lain itu berusaha mengejar Pangeran Diponegoro ya. Nah, kan waktu itu kondisinya tuh lagi siang. Pangeran Diponegoro kan maju duluan. Maju duluan, pasukannya ada di belakang gitu kan. Kuda kan lari kayak gitu kan otomatis ya mungkin lagi kondisinya lagi kering kayak gitu, debu tuh berterbangan gitu kan, debu-debu tuh berterbangan kayak gitu. Lagi debu-debu berterbangan kayak gitu, pas tiba di pertempuran tersebut, pasukan musuh melihat Pangeran Diponegoro gitu kan, di belakangnya tuh ada debu-debu kayak gitu, di belakang juga ada pasukan pengawalnya juga gitu kan, sama debu-debunya juga pada tinggi kayak gitu kan. Jadi seolah-olah tuh si debunya tuh kayak ngerame kayak gitu. Pasukan musuh mengira Pangeran Diponegoro tuh datang dengan pasukan yang lebih besar lagi di belakang gitu, melihat si debu-debunya tuh berterbangan gitu. Kan jadi kaget pasukan Belanda waktu itu. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun segera menerjang pasukan Belanda dan juga mengkoordinasikan pasukan yang waktu itu lagi kacau balau gitu ya. Pasukan Belanda yang asalnya lebih siap, lebih sigap waktu itu melihat seperti itu dan nyangkanya pasukan Pangeran Diponegoro itu tambah besar, malah kocar kacir, malah nggak bisa mengendalikan situasi peperangan lagi gitu. Jadi bener-bener epic comeback gitu asalnya
udah tertekan pasukan Pangeran Diponegoro, akhirnya bisa dibalikan karena Pangeran Diponegoro datang dengan kondisi seolah-olah membawa pasukan di belakang gitu. Terjadi pertempuran besar lagi, malah di sini pertempuran kali ini menguntungkan pasukan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, Pangeran Ngabih Jayakusumo dan Kiai Mojo beserta juga Ali Basa Muhammad Usman dan juga dan lain-lainnya akhirnya bisa menekan pasukan Belanda, dan pasukan Belanda tersebut akhirnya kabur. Pasukan Belanda tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemenangan besar juga berhasil dimenangkan di kejiwan ini kali ini.